Shalom para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya berterima kasih Anda mau menonton video-video saya di channel ini dan juga berlangganan video-video saya di channel ini. Saya mendapatkan banyak sekali WhatsApp dan SMS dari Arab Saudi, dari Netherlands, dari Taiwan, Malaysia, Singapura, dan banyak sekali negara-negara juga dari Indonesia, dan memberikan suatu dorongan kepada saya, dan hal itu membuat saya makin bergairah membuat video-video. Tentunya jangan sampai saya membuat video asal-asalan pemirsa, karena itu akan membuang-buang waktu bagi saya dan bagi diri Anda sendiri. Jadi saya nggak mau. Jangan sampai membuat para penonton buang-buang waktu. Pemirsa, di dalam kehidupan manusia, hal yang paling harus dikikis habis adalah kesombongan. Pemirsa, saya sudah pernah sampaikan di video sebelumnya, ada 3 malaikat pemimpin di surga pada zaman dahulu, yaitu malaikat Gabriel, pembawa pesan Tuhan, malaikat Jibril ya, terus kemudian malaikat Michael atau Mikael, itu malaikat pemimpin perang, panglima perang, bala tentara perang, dia pemimpinnya. Dan yang ketiga adalah Lucifer, malaikat penyembah. Nah, Lucifer sebagai pemimpin penyembahan, pujian penyembahan, dia jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena dia sombong. Jadi sumber segala kesombongan manusia datangnya dari Lucifer, pemirsa. Kalau Lucifer masuk ke dalam diri seseorang, maka orang itu akan sombong sekali. Tiap orang pada dasarnya ada kesombongan, tinggal kapasitasnya. Dan kapasitas itu hanya harus terkikis habis. Kesombongan kita harus makin mengecil dan Tuhan semakin besar dalam hidup kita. Jadi jangan sekali-kali kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau Budi Setiawan ini berdoa penuh dengan kuasa sehingga para penonton semua diberkati Tuhan. Banyak para penonton saya yang merespon dan mereka diberkati. Kalau saya mulai sombong, itu sangat berbahaya pemirsa. Itu saya mencuri kemuliaan Tuhan. Dan ingat pesan Tuhan Yesus Kristus, barang siapa meninggikan diri, maka Tuhan akan rendahkan. Barang siapa merendahkan diri, Tuhan akan tinggikan. Ini penting kita ingat pemirsa. Jadi jangan sampai kita menjadi sombong. Sombongan itu datangnya dari iblis. Orang ingin dihormati, orang ingin kaya, orang mengejar kekayaan supaya supaya orang menghormati, supaya dihormati. Orang ingin dianggap hebat, itu juga kesombongan. Orang ingin menunjukkan bahwa dia bisa sukses, itu juga kalau itu untuk menonjolkan diri, itu juga kesombongan. Dan itu tidak perlu kita mendapat pengakuan untuk berusaha dengan kekuatan kita supaya kita bisa menyombongkan diri, bisa dihormatin orang. Pemirsa, itu sangat berbahaya kalau kita sudah memiliki kesombongan. Para pemirsa yang baik, yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tahun 2017 nanti kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Di Yakobus 4 kita buka, mari kita buka, Anda tolong buka di rumah masing-masing atau dimanapun Anda berada. Mungkin Anda ada di mobil dan Bapak sopir menolong Anda untuk menyampaikan kepada tempat tujuan. Jadi Anda bisa, mungkin Anda ada di pesawat terbang, atau Anda mungkin ada di jeruji penjara, Anda ada di rumah sakit, Anda sedang dalam putus asa karena Anda sakit. Tuhan Yesus akan menyembuhkan Anda. Tonton video-video saya di kumpulan doa di channel ini pemirsa. Anda dililit utang. Pemirsa, kalau Anda dililit utang dan Anda gelisah,
pikiran nggak tenang, nanti Anda nggak bisa berdoa. Ada, nanti saya sampaikan ayatnya. Kita buka di dalam Yakobus 4, pemirsa. Yakobus. Sebentar ya, pemirsa. Yakobus 4. Yakobus, mana Yakobus? Mohon maaf menunggu. Yakobus 4 ayat yang ke-6 terlebih dahulu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu Tuhan katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kalau Anda sombong, ya Tuhan hanya melihat dari jauh, nggak mau malah melihat. Tuhan itu mengasihi orang yang rendah hati, pemirsa. Seperti saya dan Anda harus mau semakin merendahkan diri. Jangan sombonglah. Ayat yang ke-8 ini yang penting untuk tahun 2017. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Dalam bahasa Inggris, draw near to God and He will draw near to you. Jadi mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Jadi kita harus ambil tindakan, pemirsa, untuk kita mau mendekat kepada Tuhan. Ada inisiatif dari diri kita untuk mendekat kepada Tuhan di tahun 2017. Lebih dari tahun 2016 dan tahun-tahun sebelumnya. Anda akan mengalami mujizat. Anda yang dililit utang di tahun 2017, Tuhan akan membuat mujizat, pemirsa. Kita lihat di Petrus yang tadi saya sampaikan, kalau kita harus banyak berdoa, mendekat kepada Allah, itu maksudnya kita banyak bergaul karib, intim dengan Tuhan. Kita lihat di Petrus. Tadi saya baru saja menyampaikan ke Anda bahwa kita harus dalam keadaan tenang. Karena kalau kita nggak tenang, kita nggak bisa berdoa. Petrus berapa ya? Petrus 3, Petrus 4 ya. Iya, Petrus 4, ayat yang ke-7. Anda tolong buka dimanapun Anda berada, Anda pegang Alkitab, Anda ada Alkitab di situ, baca. 1 Petrus 4, ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi ini sudah makin dekat waktu Tuhan. Kesudahan segala sesuatu makin dekat. Anda lihat fenomena alam makin tidak menentu, kejahatan makin meningkat, orang berbuat dosa sudah tidak malu-malu, bahkan pornografi bisa diakses dengan bebas. Terus kemudian orang-orang menggunakan atribut keagamaan tetapi untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Itu sudah salah satu mendekatnya hari Tuhan. Banyak orang-orang munafik. Jadi orang yang suci akan semakin suci, orang yang jahat akan semakin jahat. Itu tidak bisa dipungkiri, akan sejalan begini. Dan nanti akan Anda lihat bagaimana banyak sekali orang sudah hampir-hampir kasih makin berkurang. Belas kasihan kepada orang lain akan makin berkurang. Tetapi bukan saya dan Anda. Kasih Tuhan di dalam hidup saya dan Anda makin bertambah. Amin, pemirsa. Kita lihat sekali lagi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, segala sesuatu berarti akhir zaman. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Anda boleh saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Tuhan bisa menyembuhkan. Justru sakit penyakit Anda itu membuat Anda ada waktu untuk membaca firman Tuhan, untuk mendekat dengan Tuhan. Anda sedang dililit utang piutang. Pemirsa, justru itu membuat iman Anda makin kuat. Tuhan sanggup menolong. Jangan putus asa. Kalau Anda lagi berdoa, Anda bingung, khawatir, gimana nanti jalan keluarnya, bagaimana membayar utangnya, ya boleh. Tetapi jangan sampai itu membuat hati Anda tidak tenang, pemirsa. Di sini ini firman Tuhan, bukan Budi Setiawan yang ngomong.
dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau Anda lah. Kalau saya dan Anda tidak tenang hati dan pikiran, tidak bisa berdoa, pemirsa. Lagi berdoa, bingung Tuhan, pikirannya gimana yang bayar listrik, gimana yang bayar rumah. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia yang akan memelihara saya dan Anda, pemirsa. Yang terpenting jangan sampai kita malas bekerja, malas berdoa. Berdoalah dan bekerjalah, pemirsa. Memang banyak dari penonton-penonton saya di YouTube ini yang punya latar belakang saat ini, tapi nantinya Anda semua yang nonton video ini, banyak dari antara Anda lah ya yang adalah ex-loser. Apa sih yang dimaksud ex-loser? Ex itu kan mantan, loser itu kan kalah. Jadi nanti Anda akan menjadi mantan orang kalah. Bukan mantan narapidana ya. Ya nggak apa-apa. Kalau Anda sekarang ada di jeruji penjara, Anda akan menjadi mantan narapidana dan Anda akan diberkati Tuhan. Ex-loser, mantan orang kalah. Jadi orang sukses adalah orang yang mantan kalah, dulu kalah tapi sekarang sukses, pemirsa. Jadi banyak yang sakit, banyak yang rumah tangga berantakan, Tuhan akan memberkati. Tuhan akan mengadakan suatu perubahan di tahun-tahun di mana Anda banyak bergaul karib dan di tahun 2018 nanti. Jadi Anda lihat video-video saya yang lain supaya Anda tahu apa maksud saya ini. Jadi tahun 2017 Anda banyak menabur. Menabur apa? Menabur doa, menabur berbuat kebaikan, menabur dengan meneteskan air mata. Berdoa untuk orang-orang, jangan sampai terpancing, pemirsa, orang-orang yang menyakiti Anda. Tinggalkan 2016 dengan pengampunan. Orang-orang yang sudah melukai Anda begitu amat sangat mendalam. Minta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan mengampuni. Di tahun 2018 nanti ada banyak pancingan-pancingan iblis untuk memancing Anda marah. Jadi tahun 2018 itu saya berdoa supaya iman Anda tidak gugur. Di dalam Lukas 22 ayat yang ke-32 ya. Coba kita lihat. Anda tolong dibuka, pemirsa, Lukas 22 ayat 32. Saya lihat dulu. Lukas 22 ayat 32 saya. Iya. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Pemirsa, Petrus ini memang sombong dia. Dia bilang kepada Yesus, dia siap untuk dipenjara bahkan mati. Tapi Yesus berkata, Simon Petrus, nanti sebelum ayam berkokok 3 kali kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Jadi kita jangan sombong. Tapi Petrus Yesus berkata di sini, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur dan jikalau engkau sudah insaf. Jadi setelah Petrus insaf dan Anda insaf bahwa Anda sombong, Anda merendahkan diri, Anda banyak sudah berbuat dosa dan Anda bertobat, Anda insaf, Anda menguatkan yang lain, pemirsa. Nah, kenapa sebagai orang Kristen kita bisa berbuat kesalahan? Karena kita nggak sempurna, pemirsa. Kalau kita sempurna itu berbahaya. Bisa justru sombong, mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi berbahagialah saya dan Anda kalau masih bisa salah tapi sadar dan bertobat. Jangan sombong, pemirsa. Jadi kalau kita sudah merasa sempurna pekerjaan Anda jadi kerjaannya nunjuk-nunjuk jari. Itu begini, itu hamba Tuhan begini, hamba Tuhan begitu. Dia jemaat Tuhan di sana begini. Kerjaannya cuma nunjuk-nunjuk, menghakimi. Kalau Anda sudah sempurna, berbahagialah dan bersyukurlah kalau kita terus disempurnakan. Mari, supaya kita terus selalu hidup dalam kerendahan hati para penonton, para pemirsa. Saya kira ini sangat penting sekali. Kita harus terus selalu menjaga
kerendahan hati seperti pohon padi, pemirsa. Pohon padi itu yang contoh yang bagus, ilustrasi yang bagus. Pohon padi semakin berisi, dia akan semakin menunduk. Karena saya waktu kecil suka ke sawah, suka mencari rumput untuk kambing, jadi saya tahu. Saya waktu SD kelas berapa, 3, 4, 5 lah, 6 saya naik kerbau. Jadi saya tahu pohon padi itu semakin berisi dia. Jadi saya dan Anda semakin penuh dengan pengurapan Tuhan, diberkati Tuhan. Jangan semakin sombong, justru kita semakin merendahkan diri. Ya, karena kalau begitu kita sombong, udah, itu awal dari titik kehancuran penonton. Pemirsa, mari kita terus-menerus menjaga kerendahan hati. Pemirsa, doa saya adalah setelah Anda diberkati Tuhan, jangan sampai Anda lupa Tuhan. Sebab banyak sekali mungkin Anda, dan ini teguran buat Anda. Pada waktu Anda kesusahan duit, pada waktu Anda sakit, pada waktu Anda menderita, Anda berdoa dan berdoa dan berdoa mendekat, semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi setelah segala sesuatunya berjalan lancar, uang berkelimpahan, Anda pergi ke diskotik. Anda udah gak mau lagi beribadah. Anda dapat pekerjaan, Anda sudah dapat kerja. Katanya sibuk, capek, gak mau ke gereja lagi. Ya, saya berharap ini teguran buat Anda dari Tuhan. Tuhan hanya memakai saya. Jadikan Tuhan nomor 1. Saya tadi ngomong sama istri saya, jangan sampai istriku, saya tidak marah ya. Saya menunggu sama istriku karena istri saya kan orang Cina. Nah, orang Cina itu kalau di Indonesia dulu katanya ada istilah orang Cina udah mau kecet-kecet mau mati aja, masih ngitungin duit. Ya, jadi memang saya lihat dari keluarga istri saya, mereka pekerja, seluruh orang Cina saya lihat ya, mungkin ya 99% mungkin ya, saya nggak tahu persentasinya pasti. Jangan sampai membuat persentase yang salah. Tapi saya lihat memang suku Cina adalah salah satu suku di muka bumi ini, salah satu etnik di muka bumi yang pekerja keras. Anda lihat di mana-mana orang Cina sukses ya. Belum kesuksesannya itu dari halal atau tidak halal, pekerjaan dengan baik atau tidak, saya nggak tahu, tapi orang Cina memang tidak tanggung-tanggung dan mereka pekerja keras, nggak usah dipungkirin. Jadi saya melihat dari keluarga istri saya memang mereka pekerja yang sangat pekerja keras, workaholic ya. Jadi sangat suka dengan bekerja. Pemirsa, saya kira itu, dan saya berharap Anda akan terus-menerus membaca firman Tuhan. Dan jangan lupa, kerinduan saya membuat video-video adalah Anda akan memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Dan itu adalah kehendak Tuhan. Mari kita buka di dalam Yohanes 10 ayat 10. Anda baca pemirsa, Anda baca Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi kehendak Tuhan Yesus Kristus adalah Anda dan saya mempunyai hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan, kemurahan, kebaikan Tuhan pemirsa. Kehendak iblis adalah Anda miskin, tidak punya duit, dan Anda meninggalkan Tuhan. Karena kalau Anda miskin, sering sekali kemiskinan dipakai oleh iblis untuk Anda menghujat Tuhan, Anda marah kepada Tuhan, sakit, penyakit, keadaan buruk itu dipakai oleh iblis. Dan ini satu hal, senjata paling ampuh pemirsa. Pada waktu Anda dalam keadaan yang buruk dan Anda berkata, doaku dijawab atau tidak dijawab, aku tetap cinta Tuhan. Dalam keadaan seperti ini sekalipun Tuhan, aku tetap mengasihi Engkau, aku tetap cinta akan Engkau. Terburuk seperti ini, aku tetap cinta Engkau. Di situ Anda sedang melucuti senjata iblis. Iblis sendiri yang stres dan akhirnya dia undur, menggodai, mencobai Anda. Pemirsa, seperti Nabi Ayub. Anda baca kisah tentang Ayub ya, Anda baca bagaimana iblis meminta izin kepada Tuhan untuk mencobai Ayub. Tetapi Ayub pada akhirnya berkata,
dia bertobat dan dia menyampaikan kebesaran Tuhan, mengungkapkan keagungan Tuhan. Dan pada waktu istrinya berkata, kamu kok ya masih soleh saja loh, udah kayak gitu, udah miskin, kutukin saja Tuhan Allahmu. Baca kisah Ayub, dan Ayub menjawab, kamu seperti orang gila, kamu hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan, tidak mau menerima yang buruk. Itu sangat dihargai Tuhan. Jangan Anda hanya mau menerima hal yang baik. Pada waktu keadaan buruk, Anda sudah lupa. Anda melihat Tuhan dari sisi gelap. Tidak ada kebaikan Tuhan di hati Anda. Tidak, Tuhan itu baik, pemirsa. Ayub menyadari bahwa Tuhan itu baik. Akhirnya apa, pemirsa? Kekayaan Ayub dilipat gandakan 7 kali lipat, dan anak-anaknya yang meninggal digantikan dengan lebih cantik-cantik. Paling cantik, anak-anaknya paling cantik pada zamannya, dan istrinya tentu lebih cantik lagi. Kalau nggak salah istrinya meninggal kan. Anda bacalah di kisah Ayub. Jadi seperti itu. Dan jangan lupa kita juga suka menabur, suka menolong orang lain yang membutuhkan. Semampu kita bisa menolong. Jangan kita menolong tapi kita tidak mampu, kita memaksa, nggak boleh. Kita lihat di dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Anda baca ya, 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi Anda harus mau menabur kebaikan untuk pekerjaan Tuhan maupun orang-orang yang perlu pertolongan Anda, dan Anda sanggup menolongnya. Kemudian di dalam Maleakhi 3 ayat 10 Anda baca pemirsa, Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi Anda jangan lupa untuk memberikan persembahan persepuluhan dari pendapatan Anda, bukan untuk budi setiawan ini pemirsa, tapi itu uang milik Tuhan pemirsa. Kalau Anda ingin diberkati dalam keadaan apapun, berikan persepuluhan pemirsa, dan Anda akan memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Anda tonton video-video saya yang lain di channel ini, maka Anda akan menerima terobosan, terutama kumpulan doa di playlist di channel ini. Pemirsa, terus ada ayat-ayat untuk menyarankan Anda terus berbuat baik. Di dalam Amsal 11 ayat 24-25. Anda baca Amsal 11 ayat 24-25. Anda yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Tuhan itu maha baik pemirsa. Apa yang Anda tabur, asal Anda terus, firman Tuhan berkata, janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik, karena kalau engkau tidak menjadi lemah, engkau akan menuai pada waktunya. Jadi mari kita selalu berbuat baik dan kita mau menuruti apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Anda tumpangkan tangan Anda ke atas layar video ini. Pemirsa, tumpangkan tangan atas Anda. Tumpangkan tangan Anda ke atas layar video. Dalam nama Yesus Kristus, Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menghadap hadirat-Mu. Bapa, kami berdoa untuk para penonton yang sedang sedih, terlilit utang, yang sedang rumah tangga hancur berantakan, suami tidak setia, mabuk-mabukan, istri berselingkuh, anak-anak kena narkoba. Bapa, Tuhan, kami berdoa untuk mertua, itu ibu kandung kami, Tuhan Yesus, yang jauh dari kami, papa kami yang sudah lama tidak pernah bertemu, rumah tangga kami, Tuhan, kami mohonkan kepadamu. Kami mau tutup bungkus orang-orang yang kami kasih dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Baik juga diri kami sendiri, kami tutup bungkus dengan darah. Terus juga para penonton Bapa di surga, kami tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih, Engkau akan membuat terobosan di tahun 2017. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, dukungan-Mu, karena ini bagaikan
tahun bagaikan kami menyeberang jembatan satu rambut dibelah 7 Tuhan. Kami mohonkan penyertaan-Mu supaya kami sampai ke penyeberangan. Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah para penonton Tuhan, keuangannya. Diberkatilah Tuhan Yesus pada waktu mereka membaca firman Tuhan. Engkau akan berbicara melalui firman-Mu Tuhan. Diberkatilah yang sakit Tuhan dalam nama Yesus, melalui menonton terus-menerus playlist kumpulan doa, maka kuasa-Mu akan bekerja untuk para penonton, akan disembuhkan. Orang yang dalam penjara jeruji besi Tuhan, Engkau akan lepaskan dari penjara. Orang yang terbaring di rumah sakit sekali lagi Tuhan, atau di rumah, Engkau akan sembuhkan Tuhan. Orang yang terlilit utang, Engkau akan bebas. Orang yang belum memiliki jodoh Tuhan, Engkau akan pertemukan Bapa di dalam nama Yesus Kristus Bapa. Oh Yesus, yang belum dapat pekerjaan, Engkau akan berikan pekerjaan yang daripadamu Tuhan. Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Apapun pergumulan para penonton Tuhan, kami berdoa agar kuasa Roh Kudus-Mu Bapa Tuhan Yesus yang bekerja dan akan memberkati para penonton Tuhan. Dan pada waktu mereka Tuhan sudah diberkati, hidup dalam kelimpahan kemurahan kasih karunia anugerah Tuhan, kami berdoa agar Roh Kudus membuat mereka setia kepadamu. Tuhan, biarlah kami semakin kecil kesombongan kami, dan Engkau semakin besar dalam hidup kami. Tuhan, kami mau untuk semakin merendahkan diri. Jangan sampai kami sombong. Semua sifat-sifat sombong, roh sombong, keluar dari para penonton, keluar dari hamba-Mu Budi Setiawan ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Pemirsa, terima kasih Anda sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video lain di channel ini, dan terima kasih Anda sudah berlangganan. God bless me and God bless you.